Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tulus Tirta dengan NPM 21150120054. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Panji Kurniawan dan Ibu Dini Agungsari selaku dosen pengampu dari mata kuliah Teknik Komunikasi Arsitektur yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil dari ide maupun gagasan saya mengenai perancangan ulang terminal bawah Raja Basah. Adapun profil dari Terminal Bawah Raja Basah, yaitu terminal ini merupakan salah satu terminal yang terletak di Jalan Zainal Abidin Pagaralalam, Raja Basah, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Terminal ini tergolong ke dalam terminal tipe C atau terminal yang dibangun pada tahun 80-an dengan wewenang pelayanan yang paling kecil, hanya melayani kendaraan umum angkutan perkotaan dan atau pedesaan. Selanjutnya ada isu dan tantangan pada perancangan kali ini yaitu ditemukan kurangnya area pedestrian, rusaknya area jalur kendaraan, banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempatnya, premanisme, kurangnya sistem keamanan, sampai fasilitas terminal yang terbengkalai. Selanjutnya ada pun isu utama dari perancangan kali ini yaitu permasalahan pembangunan terhadap lingkungan sekitar. Sebenarnya hal ini sudah sering dibahas atau sudah berkali-kali dibahas, namun masih banyak sekali ditemukan perancangan atau pembangunan yang hanya memperhatikan keuntungannya saja tanpa memperhatikan kondisi atau dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Nah, mengapa hal ini sangat penting sekali untuk dibahas? Karena kita tahu bahwa Indonesia sebagai negara berkembang diperkirakan akan mengalami peningkatan jumlah penduduk sampai 305,6 juta jiwa pada tahun 2035. Hal ini tentu saja mendorong akan adanya pembangunan infrastruktur maupun fasilitas umum lainnya yang dibangun untuk membantu atau memfasilitasi kegiatan masyarakat sekitar. Kalmex sendiri menyatakan bahwa pada tahun 2010, bangunan telah menyumbangkan 19% dari semua emisi gas rumah kaca, dan sektor pembangunan akan menyumbangkan 2 sampai 3 kali lipat emisi karbon dioksida pada tahun 2050. Jika pembangunan dan perancangan bangunan di Indonesia tidak memperhatikan lingkungan, maka diperkirakan Indonesia akan menjadi salah satu negara penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Nah, tentu saja hal ini menjadi landasan saya untuk merancang bangunan yang melindungi WILD atau melindungi baik itu melindungi alam, lingkungan sekitar maupun para pengguna sekitar. Untuk itu, inti dari perancangan kali ini adalah build to protect, membangun untuk melindungi, protect our lives and our nature for the future. Melindungi kehidupan kita, melindungi alam kita untuk masa depan. Seperti itu. Lanjut kemudian ada potret makro dari posisi Terminal Raja Basah itu terletak di Jalan ZA Pagar Alam, kemudian dia terletak dekat dengan jalan jalan lintas Sumatera, terletak juga dekat dengan Jalan Pramuka, dan dia juga sangat memudahkan akses bus yang datang dari luar kota Bandar Lampung ke Bandar Lampung. Terus ketika melihat ke potret meso, ternyata terminal ini terletak dekat dengan perumahan atau pemukiman permukiman masyarakat, sehingga penting bagi saya untuk merancang terminal yang tidak mengganggu permukiman tersebut, baik itu dari segi polusi udara maupun segi polusi suara. Terus kemudian di sini juga ada terletak TPS yang sangat mengganggu, sehingga perlu kerjasama dengan pemerintah setempat untuk memperbaiki atau merenovasi ulang TPS tersebut sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar. Kemudian ada analisis SWOT di mana kekuatan dari tapak ini memudahkan aksesibilitas penumpang dari luar kota menuju tempat tertentu di dalam kota. Terus kelemahan dari tapak ini yaitu nantinya akan menimbulkan permasalahan lingkungan akibat polusi dan wilayah perkerasan baru yang tentu saja akan menyebabkan banyak masalah banjir. Kemudian ada untuk peluangnya itu membuka peluang baru bagi para pengusaha sehingga dapat memajukan ekonomi. Terus kemudian resiko yang akan diterima akan yaitu adanya premanisme kembali dan pedagang liar yang bermunculan karena kurangnya pengawasan. Terus potret mikro kita bisa dilihat di sini juga bagaimana cara merancang bangunan itu supaya dia tidak mengganggu permukiman, dia tidak mengganggu privasi permukiman, terus juga memanfaatkan sinar matahari untuk pencahayaan alami pada bangunan. Kemudian ada pendekatan arsitektur, di mana arsitektur ini menggunakan pendekatan arsitektur tropis, yaitu dengan menyesuaikan kondisi alam sekitar dan arsitektur biomimikri pada daerah tapaknya yang terinspirasi dari pola kehidupan gajah. Kita tahu bahwa gajah itu merupakan simbol dari Lampung. Pola memakan tumbuhan kecil yang mengganggu tumbuhan besar yang pada kehidupan kehidupan gajah tersebut yang ada di hutan. Sehingga pada saat penanaman atau penaruh vegetasi juga kita harus memperhatikan gitu, memperhatikan letak-letak vegetasi supaya tidak terlalu berlebihan sehingga dapat berdampak positif bagi lingkungan dan juga tidak mengganggu kegiatan yang ada pada terminal tersebut. Lanjut pada gubahan massa, yaitu di mana massa itu di awal daripada
dari balok kemudian diturunkan kembali untuk mengurangi adanya rasa sesak, rasa sempit pada daerah tapak, terus juga supaya angin angin itu atau sirkulasi udara itu tetap ada di antara bangunan. Kemudian, penambahan pilar-pilar untuk menunjang atap yang ada di atasnya, terus penambahan atap yang sesuai yang berdasarkan, simbol dari lampu yaitu dari motif perahu pada kain tapis dan ada penambahan jembatan untuk menghubung antara terminal bawah dan terminal atas, kemudian pemisahan antara kedua bangunan, lanjut kepada, penambahan open space dan deck observatory. Nah, di sini, bagaimana saya memindahkan area hijau yang ada di bawah, area resapan air yang telah hilang akibat area perkerasan, kemudian dipindahkan ke atas, sehingga tetap ada area hijau, tetap ada area resapan air, dan itu tentu saja dapat membantu, eee, mengula mem melindungi lingkungan, melindungi alam sekitar supaya tidak tercemar. Side plan di mana di sini juga dibagi antara, bangunan A dan bangunan B. Di sini juga kita tahu bahwa, banyak sekali lahan parkir atau lahan perkerasan yang dapat mengurangi area resapan air. Tetapi di atas nanti saya berencana untuk membuat, lahan terbuka hijau di bagian atas supaya area resapan air itu tetap ada, sehingga sehingga kita juga tetap bisa melindungi lingkungan, tetapi aktivitas yang ada di terminal tetap bisa dilakukan dengan, sebaik-baiknya atau sewajarnya gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.